Selamat datang lagi dong. Kita akan tiap minggu datang dengan judul apa? Cerita Dokter Amino. Wow. Yes, hari ini teman-teman semuanya, Sobat Amino yang luar biasa, yang masih stay, yang masih selalu setia dengan podcastnya kita. Luar biasa kedatangan dokter cantik kita, gitu kan. Kalau ngelihat cantiknya, kalemnya kira-kira dokter apa ya kira-kira ya? Apa coba, ayo. Kita kenalan dulu salah satu narasumber kita yang luar biasa di podcast yang kesekian kalinya di Amino Podcast. Di seri ke-1000 ya? Yes, betul sekali teman-teman semuanya. Masih dengan saya, Mr. KD dan Miss RL dong. Oke, yes. Sekali lagi, yuk kita kenalan sama narasumber pada pagi hari ini. Dipersilakan dokter. Halo, selamat siang. Saya Dr. Anindya Kusmaningtyas, saya dokter saraf di Amino Hospital. Yes. Oke. Dokter suka dipanggil apa nih? Kan namanya panjang tuh. Ada kan? Tias, Yes. ada Kusuma, Yes. ada siapa? Anin aja. Anin Oke. aja. Anin Jangan lupa aja pakai ya. aja ya. Pakai Anin ya. aja. Dokter Anin aja kayak gitu kan ya. Karena nanti ada yang lain gitu ya. Dokter Anin yang lain maksudnya gitu kan. Anin doang. Anin doang kayak gitu kan. Oke, kita mau bahas apa sih kalau dengan dokter Anin, Pak? Yes. Kita kalau bicara saraf itu sebenarnya dokter-dokter serem ya. Serem nggak sih teman-teman Amino? Yes. Kejepit atau Yes. ke apa? Kelonggar? Yes. Ini dokter. Kalau kita ngelihatnya, sebenarnya bukan hanya remaja aja sih, kita sih juga gitu. Jangan curhat dong. Iya, terus coba sedikit dokter. Kita kan suka-suka scroll tuh, Jok. Yes, suka-suka scroll HP, TikTok, apalah kayak gitu kan. Sosmed. Iya, banget gitu kan. HP ya, Dok ya. Kadang-kadang kita duduknya sambil gini lah, sambil miring lah, gitu Sak kan. kena nih. Sak nyamannya kita, menurut kita maksud saya. Bahkan di toilet juga ya. Banyak. Gimana nih, dokter? Menurut kacamata dari seorang dokter saraf. Oke. Ya. Jadi kalau kita scroll ya, jadi kan memang posisi pertama kita memang scroll lama ya. Kalau posisi lama itu memang posisi statis yang bertahan lama itu akan menyebabkan tubuh itu dipaksa untuk mempertahankan posisi itu. Ya, ketika mempertahankan posisi itu, nah dari atas ya, kalau misalnya kepala itu nunduk. Nah, setiap pada posisi normal postur tubuh manusia adalah lurus. Ketika dia nunduk, ini sedikit aja itu udah kayak 10 kilo di atas kepala kita. Mempertahankan Gitu. bebannya ya. Kayak 10 kilo. Nanti lebih nunduk lagi 20 kilo, lebih nunduk lagi lebih lagi. Apalagi kalau misalnya lama. Nah, itulah yang menyebabkan pertamanya mungkin kaku-kaku dulu di sekitar leher. Jadi kan ototnya memang harus mempertahankan seperti itu sehingga jadi Pegel, spasme. Pegel, soalnya lama-lama spasme. Ketika spasme itu juga akan merangsang ke nyeri kepala. Nah, itu ke atas. Nafsi pegel-pegel, lemas jadi kepala. Terus nanti lama-lama turun juga nih ke bawah. Nah, duduk yang lama karena memang sama-sama harus mempertahankan posisi yang sama, ototnya tidak digerakkan, lama-lama dia spasme juga. Ketika spasme jadilah boyoknya atau punggungnya jadi pegel. Deh, gimana boyok yang kemarin itu gara-gara itu kah? Jadi tapi kalau alasnya empuk gimana? Sama aja ya sebenarnya. Kalau misalnya sofa ini pun kan juga misalnya kita nggak duduk lurus nih, kita lebih cenderung melengkung ini. Nah, ini kan lebih posturnya nanti jadi si tulang belakangnya akan terbiasa postur yang melengkung ya. Nah, itu juga akan ketika posturnya tidak sesuai dengan posisi anatomis yang fisiologis sebenarnya, dia akan otot akan mengkompensasi. Nah, kompensasi itulah yang menyebabkan akhirnya dia jadi pegel-pegel, boyokan. Jangka panjangnya kalau dibiarin terus menerus kayak gitu gimana nih, Dok? Pertama perubahan postur. Nah, perubahan postur ya, jadi lebih bungkuk. Perubahan postur tidak ngeliat usia, dokter? Nggak lihat ke usia. Oke. Nah, Jadi walaupun dia tua pun tetap akan bisa berubah atau dia anak kecil pun anak lebih kecil bisa pun berubah banyak, ya? anak kecil Kenapa pun bilang tua banyak. nggak saya tadi? Bilang tua nggak saya. Ada masalah sama Pengennya saya. konteks sono. Jadi sekarang pun di Poli banyak banget usia muda ya, sekitar 20 tahunan ke atas udah mulai kayak gitu. Terus mereka juga kan karena keasikan scroll jadi jarang gerak ya, jarang olahraga, malas-malasan karena capek, scroll pun terus tidur, terus jarang gerak, akibatnya postur yang
melengkung itu tidak bisa dibenahi dengan saat seharusnya bisa dibenahi dengan saat olahraga ya, tapi ternyata kan tidak olahraga juga. Nah, itu menyebabkan dia akan bertahan seperti itu. Yes, itu dok ya. Kadang-kadang kita kan gini dok ya. Ini sofa nih ya. Ini sofa. Kayaknya biar enak duduknya sambil kita ongkang-ongkang gitu kan ya. Kita pakai kayak gini dok nih. Taruh ada di sini, gitu kan dok. Nyandar. Itu juga sebenarnya nggak boleh dok ya. Nggak boleh juga. Kan bukan postur yang sebenarnya lagi ya. Betul. Oh, gitu. Nah, jadi kan harusnya tegak lurus seperti Harus Pak Kade gini. ini ya. Ya Allah. Biar Jadi Kayaknya- nyekrom begini. Pokoknya ya, Jadi kayak kutu buku banget ya. Tapi kan kita nyari yang enak ya, makanya gitu. Kalau Nah. untuk fisiologisnya berapa menit nih? yes, pertanyaan saya itu. Sebenarnya kita tuh selalu banyak edukasi tiap setengah jam sekali. Semua orang yang kerja ataupun yang scroll pasti disuruh perubah posisi. Ah, ini udah setengah jam belum kita. Walaupun kita gini dokter tadi kan udah setengah jam gitu. Walaupun kita kayak gini nih, itu kan nggak bagus sebenarnya. Yes. Nggak bagus. Tapi kita setengah jam udah deh kita relax dulu kayak gitu kan. Ntar ganti posisi lagi sambil kayak gini tuh gimana dokter? Ya sebenarnya kalau misalnya rileksnya benar dalam artian kan yang kepake otot-otot yang kepake tadi untuk tension atau mempertahankan secara 30 menit itu diriliskan kembali kena semua sih sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau Oke. misalnya kan kadang kita seadanya ya rilisnya ya itu juga sama aja bohong. Kalau yang nggak seadanya yang kayak gimana tuh dok? Nah, sebenarnya kan banyak latihannya sebenarnya nih. Kalau misalnya untuk leher, mungkin ya kita bisa mulai dari kan ini kan satu kesatuan ya sampai di bawah pundak atau tonjolan yang di sini ya. Ini kan leher ya. Jadi ini ini kan mempersarafi sampai ke lengan. Jadi kita tetap memutar bagian bahu ke belakang ke depan, menengokkan ke kanan, ke kiri. Kayak warming up kalau kita mau senam ya. Iya. Di pantat pun, paha pun juga gitu. Jadi kita mungkin kalau misalnya belum bisa berdiri, mungkin kalau misalnya ada kuliah atau mungkin ada harus nge-zoom gitu ya. Mungkin sekedar jinjit-jinjit aja bisa tuh. Gitu. Nah, terus setelah itu kalau misalnya memang masih nggak bisa, cobalah kita ke kamar mandi atau Bener, kamar mandi bawa HP juga di situ. aja. Aduh ya ampun kok pegel semuanya ya. Apa saya salah duduk ya? Sorry, aku pas salah Salah tidur. tidur. Ya mari. Salah tidur ya kayak gitu kan. Dipijit. Apa itu juga merupakan bagian Dari- proses itu. Dok? bisa Karena juga. statis tadi ya tidurnya ya. Posisi statis tadi. Jalan Posisi yang keluarnya? satu miring satu sisi juga bisa menyebabkan Oh, gitu ya. Cuman ya itu makanya tetap edukasinya tetap olahraga ya tiap bangun tidur ya. Padahal sekarang kan berubah ya. Tiap bangun tidur pasti kita yang dicari adalah HP. langsung Banget. ya kan bener ya Iya. semuanya ya. Aduh kali gue enggak bohong ya. Ya jadi karena apa bergeser ya antara kebiasaan bangun tidur langsung pegang HP lah ya. Pasti edukasinya nih, banyak. Dok. Ada juga sorry kebiasaan gini. Sebelum tidur nyekrol. Itu gimana dok? Ya sama juga. Sama aja. Jadi itu ganggu ini ya. Pertama akan mata yang terpapar cahaya HP radiasi itu memang dia akan menghambat dari hormon melatonin untuk ini ya membantu tidur ya. Nah, itu malah memundurkan waktu tidur. Nah, padahal kan tidur itu kan fungsinya bagus banget ya buat pertumbuhan ya. Mungkin buat hormon pertumbuhannya ataupun untuk memperbaiki Sel sistem gitu ya. imun, Hormon emosi juga kalau di jiwa. Iya. Itu, ya karena waktu tidurnya terhalang karena sinar HP. tadi. Nah, selain kena di sini di otot-ototnya karena statis di satu posisi, dia juga Insomnia ganggu juga. insomnia. Ya gini. Oke, jadi perjalanannya itu tidak seplak langsung terjadi ya? Lama. Apakah cukup lama berarti ya? Cukup lama. Habit yang seperti itu cukup lama sehingga menyebabkan itu gitu kan ya? Jadi orang misalnya ke dokter psikiater gitu kan, dokter saya tuh kok insomnia ya dokter ya. Jadi bisa jadi bukan karena si dia ada permasalahannya, bisa jadi Karena Karena scroll scroll, tadi, ya. radiasi Iya. tadi. Memundurkan tidur. Jadi kalau tidur malam itu kan memang tidak boleh diganti dengan tidur pagi, Yes. sehingga dia semua hormon itu dimasak, ibaratnya begitu dalam tanda kutip di malam hari. Kalau udah terlanjur nih, pegel-pegel,
Nah, boleh nggak dipijit dok? Mantap banget rasanya. sebenarnya pijit itu bantu ya, asal pijitnya yang benar. Pijitnya yang jangan dikretek-kretek karena sebenarnya kretek-kretek gitu kan balis ya. Ya. Gini-gini nggak udah, gitu boleh nggak? Nggak boleh. Aku lepas tuh kolaknya, gelinding gitu. Apa, dokter? Karena sebenarnya kan kalau setiap kita gerakin terus timbul bunyi itu kan pergeseran antara si tulang belakangnya. Nah, itu nanti akan bisa menimbulkan masalah lebih lanjut. Saya lebih baik saya sering menyarankannya olahraga. Tetap digerakin. Tadi ya gerakan kecil kita tadi ya. karena di dalam tulang itu ada saraf-saraf yang dilindungi gitu ya, tetap Iya, ada otot-otot, ada saraf-saraf yang harus dilindungi. Nah, itu berbahaya. Bahaya di situ. Kadang-kadang emang kita habis nyekrol kayak gini kan pegel. kretek ada begini. Aduh, ada. Enak lagi. Lagi. Berarti Gitu loh. kayak kriopraktik gitu ya? Kriopraktik itu kan juga ada ya yang dikretek gitu ya. Kalau itu kan ada prakteknya itu Berarti yang nggak boleh ya. Nggak Misalnya kita boleh. udah capek nyekrol, terus kayak gini. Mending Iya. tadi ya udah deh kayak gini. Warming up. Warming up aja mendingan. Gitu. berapa menit tuh warming up-nya yang ideal? Warming up-nya mungkin sekitar 10 menit aja sebenarnya. Jadi sekitar antara ketika 30 menit scroll, 10 menit warming up. Kita dapat ilmu baru. Kalau kemarin itu membaca 20 menit, kemudian 6 meter ya, 20 langkah melihat ke depan lebih panjang. Kalau sekarang 30 menit scroll, kemudian 10 menit warming up. Ini ilmu baru lagi. Ya, 30 Duh, 10 kamar mandi lama juga ya. Apa ya? Nah, ini dokter, gimana sih kita ngasih tahu? Ya sebenarnya bukan diri kita sendiri ya, sebenarnya juga diri kita sendiri juga ngasih taunya kayak gitu kan. Kita kayaknya sehari nggak nyekrol. Kita bicara Sosmed. posisi ya, kita bicara posisi gitu kan. Contoh kita dimanapun berada kan kita bisa nyekrol ya. Ya kan dok ya, mau Mobil, di mobil, lagi nyetir. jalan pun kan juga bisa, saya sendiri juga kayak gitu kan, mau di kereta semuanya bisa. Sebenarnya ketika kondisi-kondisi habit seperti itu gimana sih dok gitu kan, misalnya pas di rumah aduh santai ngapain sih kita gitu kan, mau tidur juga belum waktunya tidur gitu kan, nyekrol dulu aja sih. Posisi yang memang PW tetapi tidak terlalu tadi kan harus kayak gini nih. Relaxnya nih. Yes, sebenarnya sih gimana sih dokter posisi yang PW yang nyaman tapi tidak terlalu formal tegang maksudnya. ya. Gimana dokter? Tiduran lurus di kasur yang lempeng. Apa mungkin tengkurap gitu dokter sambil Apakah? istirahat gitu dok? Atau perubahan posisi setiap berapa menit? Apakah gitu? Sebenarnya jangan yang terlalu nunduk ya, otomatis ya. Sebenarnya sih Ini nawar depan ceritanya ya. Nawar. Saya sendiri nawar kayak ini. kayaknya nawar ya, tapi tetap harusnya seperti ini. Jadi diangkat, mulai lebih sekarang diangkat sih infonya gitu. Jangan Jadi, kita Mas, ngikutin gini. Iya. Ini lebih diangkat memang. Ya netizen, nanti jangan ya gitu udah bener gitu caranya. Nah, Misalnya kayak gini nih. Nah, saya juga ada mas ada. Kita ngasih contoh nih misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus misalnya saya kayak gini. Nah, gimana dok? Ya, boleh gitu. Jadi ada gininya nggak apa-apa lah ya, nggak Ya apa-apa kan? ya, nawar banget. Bisa ya. dok? Nah, Bener nggak teman-teman kita nawar ya gitu kan? nawar. Nawar kayak Yang gini. penting boleh lah ya Ini dapat. kayak gini dokter, ini gini, terus kita kayak gini gitu. Kira-kira mah? Lama-lama kasih cervical neck aja. kan gininya, jadi Iya, gininya. situnya kan tetap iya. nggak lurus. Kena, jadi memang posisinya harus lurus ya. Ya kalau tetap sehat ya. Tetap sehat. Nggak boleh nawar berarti. Iya. Berarti sehat itu nggak boleh nawar. Walaupun kita bersahabat tapi itu nggak boleh tawar Iya, kalau yang itu. Yes. Dok, efek yang paling serem. Mungkin dokter pernah dapetin pasien sih, yang mungkin nggak harus anak remaja sih ya. Tadi dokter kan cerita bahwa pasien saya yang umur 20-an kayak gitu kan. Pernah sih dokter mendapatkan pasien yang seperti itu sampai itu memang akibat dari dia kayak gitu. Bisa, ya, banyak sih yang ya Paling akhirnya- jeleknya? Yang paling paling jeleknya nggak sampai ke saraf kejepit ya, karena memang nunduk terus habis itu mungkin ditambah kebiasaan kerotak-kerotak menuju ke sana gitu. Gejala awal. Gejala awal tetap pegel-pegel, lalu ditambah sama kesemutan,
Jarang malah dokter biasa kesemut. kita Apakah di sininya apa di mananya kesemutan Tergantung awal? yang kena ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mungkin kalau scroll lebih ke ini ya, tengkuk ya. Jadi pegel-pegel di Sini. leher, sampai mungkin dipegang tuh sampai keras banget otot-otot sekitarnya sini. Nah, gitu. Boleh pegang ya? Oh iya. Cek-cek ya. Sama nggak? Oh iya juga nih. Kayaknya kita harus ke tukang pijat nih. Sama. Oke. Ya, itu terus bisa sampai ke kesemutan di tangan. Nah, kalau di boyok ini atau punggung bawah itu bisa ke nyeri pinggang sampai ke kesemutan juga di kaki. Oke, kalau pengen lebih ke posisi duduk mungkin. Ya. Jadi kesemutan itu apakah karena ini megang? Apakah memang udah dari sini? Ini kan kadang-kadang kita megang Dari kayak gini ya. sarafnya atau karena bentukan statisnya terus. Bentuk gitu. statusnya megang ini ya HP si HP gitu loh yang saya. Bisa dua-duanya Bisa mungkin ya. dua-duanya, karena kan memang ya statis di sini dan statis di sini ya. Kan sini juga ada sarafnya bisa Yes. kejepit. Karpal Langkah tunnel. awal dong. Langkah awal ketika misalnya oke, yes, kayaknya saya nih posisi saya nyekrolnya itu terlalu lama, saya nggak ada exercise misalnya. Langkah awal apa sih ketika saya ini pegel tadi kan exercise? Ya. Nggak ada. Kita ngasih tahu misalnya ngapain sih exercise kayak gitu kan? Mungkin ada nggak tips yang lain yang buat baik remaja maupun usia-usia tertentu gitu Yang kan? lebih kekinian gitu Yes. mungkin ya. Harus gimana sih, Dok? Nawar lagi. Pokoknya yang penting orang ngene-ngene. Yang penting nggak dikeretak lah ini kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya yang kekinian, yang penting sih sebenarnya prinsipnya gerak ya. Mau nyobain Ngepel kali ya, velocity. ngepel gerak ya. Iya, velocity bisa nih, asal kan dia kan ngelihatnya ke depan ya. Velocity monggo atau mau apa ya? Velocity yang penting gerak sih, sama Kayak gitu ya? jangan statis aja. Nggak banyak nggak kayak gini Adanya terus, perubahan nggak kayak yang gini terus aneh ya. gitu ya. Perubahan Iya. posisi Perubahan aja posisi, ya, jangan statis di satu. Nah, ini Dok, kalau seandainya sudah sampai tadi saya dokter kayak gitu kan. Di amino ada nggak sih ketika kita misalnya, aduh ya ampun dokter, sepertinya kayaknya saya salah duduk sih dokter, sepertinya saya salah tidur dokter, sepertinya kayak gini gitu kan. Terus kemudian di anamnesa tadi nyekrol HP enggak? Yes. Ya. Ada nggak sih dok terapi tertentu yang ada di Amino Hospital ini? Banyak banget tahu dia. Iya. Apa aja ya. Jadi amino bukan cuma jiwa, balik lagi nggak cuma jiwa, ada yang lain. Oke, apa aja itu dok? Yes. Jadi pertama kita periksa dulu ya untuk memastikan apa sih mengarah kemana sebenarnya si tiap pasien. Selalu kita lakuin pemeriksaan penunjang. Setelah pemeriksaan penunjang kita bisa menggandeng sama fisioterapis, sama dokter rehab medik, atau bisa kita combine dengan alat baru nih dari Amino. Namanya apa, Dok? Nah, namanya TMS atau TMS. Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi Oke, dia fungsinya dia akan dari magnet itu akan menstimulasi, dia akan merangsang ke saraf-saraf untuk menghasilkan neuroplastisitas ya, atau apa perbaikan dari saraf-saraf itu sendiri untuk memperbaiki gejala-gejala yang ditimbulkan karena kerusakan-kerusakan saraf. Apa aja itu dok yang bisa? Nah, itu banyak Untuk banget. TMS-nya ya. Itu TMS itu bisa dipakai sama dokter saraf, sama dokter psikiatri juga. Kalau Saya dong. jadi kalau misalnya dari saraf sendiri, selain tadi buat saraf-saraf kejepit ya, Yes. mana aja nih bisa tulang servikal atau lumbal ataupun di tangan gitu, itu bisa. Bisa ke arah gangguan-gangguan seperti stroke bisa, atau nyeri kepala bisa juga, Parkinson atau orang bilangnya taunya mungkin buyuten ya, buyuten itu juga, atau gangguan bicara. Mungkin kalau misalnya dari psikiatri bisa ke arah depresi, depresi, insomnia. Nah, kita kembali ke ini. Tadi Tarifnya berapa dulu? Bisa nggak di cover tarifnya BPJS? Nah, ini kalau sekarang sih belum bisa untuk di cover BPJS-nya. Yes. Kalau untuk tarifnya itu berbeda antara yang untuk kepala otak ataupun dan untuk saraf-saraf terapi ya. Jadi kalau misalnya untuk yang otak sendiri sekitar 200 ribuan
Oke. Untuk Sarapi 400.000. Artinya Oke. harga tetap bersahabat Masih ya. terjangkau. Ya. Masih terjangkau banget dan manfaatnya banyak dirasakan daripada Retek. Sekedar mengkotak kretek. tadi. Jadi Nggak pada jauh kayaknya sama harga yang kretek-kretek itu ya. Iya. sama itu. yang dipijat-pijat itu di mbak-mbak ke mas-mas itu juga nggak Aduh, jauh enak sih. banget. Kan kalau 1 jam kan 180.000 ya. Di mana? Iya itu juga. Dok, nih, tadi misalnya ini mau berapa kali pertemuan sih si pasien yang ngalamin tadi? Kita paling serem kita nggak usah berbicara yang mungkin saraf kejepit enggak ya, Dok ya. Kita berbicara oke, saya pegel-pegel ini karena memang saya suka nyekrol dengan posisi yang salah. Itu sebenarnya butuh berapa lama sih, berapa Supaya- kali pertemuan untuk dilakukan tadi TMS tadi, Dokter? Sampai mendapatkan output yang Yes. diinginkan. jadi memang tergantung ini ya, tergantung dari derajat Keparahannya. keparahannya penyakit Oke. sendiri-sendiri ya. Oke, sama tetap harus rutin nih, maksudnya harus kerjasama dari pasiennya sendiri juga, yaitu untuk melakukan kebiasaan hidup yang baik, ya, itu Berkomitmen ya. komitmennya ya. Nah itu kalau misalnya mungkin 2 sampai 4 kali sudah enakan sih. 2 sampai 4 kali pertemuan atau 2 sampai 4 kali terapi. Saya tahu nih, berarti 200 kali 4 ya. 1 juta nggak ada kok teman-teman semuanya, santai aja kayak gitu kan. Yes. Mati bentar lagi soalnya itu. Yes. Nah, oke kalau seperti itu, Dok. Itu TMS itu tidak memandang usia. Tidak memandang usia. Aman, artinya banget. tidak perlu takut. Dari Kan stroke bukan ya. dari anak-anak sampai yang Paling lansia. paling lansia banget bisa banget. Oke. Oke, tidak Berapa kayak- lama, Dokter, sekali di TMS itu? Menitnya. Sekitar Menitnya. 15 menit sampai menit. Sebentar 20 saja, menit, tapi ya. hasilnya cukup Iya, cukup signifikan. Tapi dengan catatan tadi ya, tidak ngulangin lagi. Ya. Iya, Sama percuma. aja ya. Iya. Bener banget. Oke. Batuk ngerokok dihilangin diobatin, rokok lagi ya Sama percuma. aja kan. Gitu. Oke, yes. Oh iya, bisa buat adiksi juga ya. Iya bisa TMS banget. ya. Gitu. Oke. Yes, saya teman-teman semuanya ya. Cukup menarik ternyata. Yes, jangan Hanya cuma krotek-krotek ya. seputar leher padahal ya, Yes. tapi Bentar, sebentar. Itu 15 menitan itu mulai dari sini dipanasin berapa menit sampai Dipanasin. 10 menit dipanasin. Emang lu Kalau bener udah mateng dipanasin dimatiin. kali ya. Iya. Dipanasin kali ya Allah. Oke, jadi- Kayak kita godok apa gitu. Jadi awalnya kita screening dulu daerah mana nih yang sekiranya yang paling berasa, yang sesuai sama tadi pemeriksaan penunjangnya kita cocokkan. Nah, itu biasanya dari TMS tuh memang bisa mendeteksi daerah yang kerasa yang sumber masalahnya ya, Udah bisa ngedeteksi. itu juga bisa mendeteksi. Terus nanti distimulasi di daerah yang terasa sakit itu, kalau untuk yang perifer ya. Kalau untuk yang otak itu kan memang kita sudah tahu daerah yang pasti ya, kita ngepasin kayak gitulah. Jadi Yes. dipasin dulu. Yes, teman-teman semuanya. Yes. kalau ada pertanyaan Boleh. nanti di kolom komentar. Di kolom komentar, Nanti akan ya. kita jawab dibantu oleh Mas Aldi. Yes. Aduh, ada ribuan yang bisa menjawab kok. Ya, Sangat luar tuh biasa katanya. hari ini teman-teman semuanya. Humas, teman-teman Humas tepuk tangan dulu dong. Jadi Hanya di Amino Hospital. nok retek-retek ya, kembali lagi nok Nggak retek-retek boleh, lagi, nggak boleh. nggak boleh lagi dilakukan. Dimarahin dokter rehab mediknya baru lewat. Nggak boleh dilakukan seperti itu. Datang aja ke Amino, ada TMS Yes. sama dokter Anin ya, Iya, sama betul dokter Anin banget. aja kayak gitu. Nggak boleh yang lain, Anin aja gitu ya. Ya, yang sama-sama. Yes. Oke, terima kasih dokter. Boleh kasih closing statement dokter Oke. terkait dengan nyeri pada leher akibat suka scroll dengan posisi yang tidak tepat. Yes. Monggo dokter. Jangan lupa olahraga, jangan kehabisan waktu dengan terlalu lama menghabiskan waktu untuk scrolling, Yes. tetap aktif ya. Oke, terima Kalau kasih. kebanyakan nanti jadinya adiksi juga. Betul Ya, betul sekali. juga. Terima kasih Cukup sekian. dokter. Nantikan Anin. lagi minggu Sangat depan luar lagi. biasa. Mungkin ada ilmu apa lagi yang akan kita ulik-ulik lagi sama dokter Yes. Anin gitu kan ya. Tunggu berikutnya ya. Oke. Kita baru berbicara sedikit ini. Masih banyak Belum sekali ya, yang bisa kita ulik Belum sama turun dokter ke bawah. Anin. Yes, belum ke sana, belum ke sini gitu ya. Terima kasih dokter Anin, sangat luar biasa ilmu yang Terima kasih diberikan gitu kan. banyak. Terima kasih, sehat selalu buat dokter Anin. Gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sobat Amino. Yes, kita akan Sampai berjumpa jumpa lagi di di minggu depan. dengan topik yang sangat luar biasa. Saya Mr. KD. Pastinya.
dan Miss RL. Terima kasih di acara Amino Dokter Rita, Dokter Amino. Wow. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Amin, luar biasa.